Oke, ini pertemuan terakhir udah tahu ya? Coba dilihatin muka kalian, kameranya di on, supaya saya tahu saya nggak disimak dengan baik. Bahwa ini adalah pertemuan terakhir, itu sudah saya sampaikan tadi dan bisa kalian tadi sempat didengar nggak? Halo, suara saya kedengeran nggak nih? Kedengaran, Bu. Kedengeran. Ini adalah info bahwa ini adalah pertemuan terakhir online, udah tersampaikan tadi sama saya. Tersampaikan, Bu. Oke. Iya, ini internetnya juga bermasalah nih beberapa hari terakhir di rumah saya. Ini adalah pertemuan terakhir, materi kita itu adalah di pekan ke-13, slide-nya ada di situ, bisa kalian download di LMS ya yang ini. Pekan ke-14, nggak ada pertemuan online, nanti saya akan sediakan insya Allah berbagai soal sebagai review kalian atas CLO2 dan CLO3 ya, gitu. Nah, jadi nggak ada pertemuan online. Pertemuan online terakhir pekan ini. Nanti di bulan Januari masih ada sisa 1 pekan sebelum UAS. Rencananya akan ada responsi dengan asisten. Jadi minggu depan saya kasih soal-soalnya dulu kan. Nanti di bulan Januari kalau kalian masih nggak ngerti bisa dibahas bareng asisten ya. Gitu. Nah itu. CLO2 dan CLO3 itu apa aja, Bu? Nah, ada di LMS semua informasi itu ya. CLO2 itu ini, CLO3 itu adalah ini. Ada ya di situ ya, kalian bisa baca, ya biasakan untuk membaca informasi dengan lengkap. Nah, CLO2 itu mulai dari materi pekan kelima, yang mana kalian belajar tentang pentingnya membangun algoritma yang efisien, gitu ya. Nah, CLO3 itu mulai pekan ke-8. Di mana saat itu kalian mulai menganalisis algoritma iteratif, kemudian menganalisis algoritma rekursif, itu ya. Nah, kita akan mulai masuk ke materi. Pekan lalu, ntar saya share Jamboard dulu ya. Siap-siap supaya nanti kalian sudah mulai, kita akan pakai Jamboard nanti. Silakan diakses Jamboardnya. Materi kita hari ini cuma dikit. Jadi kuliah kita mungkin paling 40 menit paling lama karena memang nggak banyak gitu. Saya akan review-review saja pekan ini ya. Pekan lalu saya ingetin lagi ya karena bisa jadi materinya sudah tertumpuk di dasar jadi nggak inget lagi kalian. Saya share dulu. Oh wait, mana slide saya? Slide-nya, ini dia. Pekan lalu kalian belajar tentang, sebentar slide-nya belum sampai. Udah nyampe slide-nya ya, udah kelihatan. Nah, kelihatan nggak slide saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, pekan lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana menganalisis algoritma rekursif linear yang non-homogen. Di mana non-homogen itu kalian bisa identifikasi, pindahkan semua pindahkan semua suku yang mengandung TN ke ruas kiri, ke salah satu ruas misalnya ya, atau ruas kiri, dan sisakan yang tidak mengandung TN di ruas kanan. Yang itu kalau misalnya dia tidak sama dengan 0, maka disebut sebagai non-homogen. Gitu ya. Nah, kalian juga sudah paham bahwa bagian non-homogen dari relasi recurrence tersebut ubah sebisa mungkin ke dalam bentuk B pangkat N kali PN, hingga kemudian nantinya kalian akan mendapatkan persamaan karakteristik sebagai berikut. Jika masih belum paham, coba diulang lagi, disimak lagi. Saya sudah menyiapkan video-video singkat untuk tiap materi ya, ada di seperti biasa ada di channel YouTube saya, atau linknya sebenarnya sudah saya sediakan di LMS. Nah, coba cek LMS masing-masing.
video-video itu udah saya kasih linknya, gitu ya. Nah, itu pekan lalu. Nah, pekan ini, tadi kita udah habis sebenarnya. Nah, tapi karena di LMS judulnya adalah, lihat topik di LMS pekan ke-13, judul topiknya adalah menyelesaikan algoritma rekursif non-homogen dengan mengubah domain variabel. Maksudnya apa, Bu? Mengubah domain variabel. Saya share dulu slide-nya ya. Sebenarnya kalian sudah belajar ini. Cuma saya nggak menyebutkan bahwa itu adalah cara mengubah domain variabel. Wait. Sekarang saya akan ulas ulang. Nah, ini dia ya. Slide-nya ada di LMS. Cuma berapa slide itu? Sedikit sekali. Nah, udah kelihatan di layar ya? Binary recursive case. Betul nggak? Benar, Bu. Benar ya? Nah, sip. Soalnya kadang-kadang pemberitahuan bahwa saya disconnect itu telat dari yang muncul di layar. Sayanya nggak nyadar. Baik, nah kalian sudah pernah mendapati kasus binary rekursif ini pada saat kita membahas algoritma rekursif yang diselesaikan menggunakan metode substitusi. Ingat ya, ada seperti ini, ada bentuk N/2 seperti ini. Di mana untuk menyelesaikan cara seperti ini, pada saat menggunakan metode substitusi, kalian belajar seperti ini yang ada di layar. Ya kan? Jadi, N dimisalkan sebagai 2 pangkat K. Seperti itu ya. Dan ini juga ada di PR ke-7, soal nomor 5, kalau nggak salah, nomor D dan E. Ada itu ya. Itu. Nah, ini adalah metode substitusi. Kalau kita perhatikan, nah kalau kalian perhatikan di situ, jadi ini bukan hal baru bagi kalian, tapi saya pengen ngajarin cara seperti ini disebut juga dengan cara kita mengubah domain variabel. Maksudnya diubah gimana, Bu? Yang tadinya N, kita ubah menjadi 2 pangkat K. Nah, artinya kita mengubah domainnya. Variabel yang diubah adalah N, kita ubah menjadi 2 pangkat K. Nah, ini yang disebut sebagai cara penyelesaian seperti ini, yang disebut dengan menggunakan cara mengubah domain variabel. Jadi, inilah yang sebenarnya kalian sudah pelajari pada saat substitusi. Gitu ya, kalian sudah pelajari ini. Tapi lalu apa, Bu, yang hal baru yang kita pelajari hari ini? Nah, di metode substitusi ini, kalian pada akhirnya akan mendapatkan seperti ini, yang paling akhir, paling bawah tuh. AN-nya adalah log N, dan dia elemen dari big theta log N. Nah, untuk mendapatkan big theta log N ini, kita bisa menggunakan yang namanya teorema master, teorema powerful. Nggak usah ngitung capek-capek substitusi seperti di atas, tapi langsung menggunakan teorema master, kalian akan bisa mendapatkan nilai kompleksitas waktu asimptotiknya dengan cepat. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, teorema masternya seperti apa, Bu? Nah, kayak gini. Ya, sebentar sebelum ke sini. Tadi judulnya kita apa? Masih algoritma rekursif ya, algoritma rekursif non-homogen. Kenapa ini AN sama dengan A, N/2 plus 1 bisa disebut sebagai non-homogen? Nah, coba kita ubah ya bentuknya. Nanti kalian akan melihat bahwa itu adalah non-homogen. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kalian mendapati suatu relasi seperti ini, pindahkan semuanya ke ruas kiri. Boleh nggak, Bu, pakai, biasanya kalian kan pakainya T ya, bukan A ya. Nah, saya ubah deh. Biasanya kan T, bukan A. Ini kan wait,
slide saya tutup. T, N per 2, semua yang mengandung T, kalian pindahkan ke ruas kiri, dan sisakan yang bukan mengandung suku T di ruas kanan. Maka kalian melihat, di ruas kanan, lihat ya, ini tidak sama dengan 0. Jadi, Fn-nya itu adalah 1. Nah, prinsip umum dari suatu relasi recurrence, kalau ruas kanannya tidak sama dengan 0 atau Fn-nya tidak sama dengan 0, maka dia merupakan algoritma relasi recurrence linear non-homogen. Gitu ya. Nah, jika kalian mendapati suatu relasi recurrence non-homogen yang bentuknya seperti ini, ada perperan di sini ya, n per sekian, maka kalian bisa menyelesaikannya menggunakan teorema master. Teorema master menyebutkan, ini boleh di screenshot nih, nanti pas kita latihan di slide setelahnya supaya kalian bisa tetap ingat slide ini ya. Teorema master menyebutkan, jika kalian mendapati suatu Tn yang bentuknya A Tn per B ditambah suatu Fn, maka kalian akan bisa mendapatkan nilai peak O, peak theta, peak omega, apapun boleh dipakai, mana aja. Bentuknya itu adalah salah satu dari ketiga peak O yang saya kasih garis bawah, yang di kotak biru. Yang saya kasih garis bawah hijau sama biru nih. Bentuknya itu bisa jadi N pangkat D, N pangkat D log N, atau N pangkat B log A, seperti itu. Hanya salah satu dari ketiga ini. Dengan syarat bahwa hubungan antara A, B, dan D-nya memenuhi salah satu dari ketiga kondisi tersebut. Contoh ya. Tadi soal kita yang tadi apa? AN per 2 tambah 1. Contoh. TN kita adalah, saya kasih contoh. Saya punya beberapa contoh nanti, habis itu nanti kalian mengerjakan latihan di whiteboard ya. Ini TN per 2 ditambah 1. Ini yang binary rekursif, yang tadi kalian kerjakan pakai substitusi. Dari sini saya mendapatkan A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan D-nya adalah, nah, D ini adalah derajat dari Fn. Sama seperti yang non-homogen ya. Ini derajat dari Fn. Kalau Fn-nya, ini Fn berarti ya, adalah Fn. Fn-nya adalah 1, maka D-nya berapa? Berapa D-nya? D-nya 0, Bu. Nah, D-nya 0. Nah, udah dapat tuh A, B, dan D. Kalau begitu, saya bisa membuat relasi antara A dan B pangkat D. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, D-nya adalah 0. Ini sama dengan lebih dari atau kurang dari? Sama dengan, Bu. Jelas banget ini. Oleh karena itu, karena A sama dengan B pangkat D, maka TN saya pindah ke tempat sini, TN saya yang tadi, yang ini, akan memenuhi, dia akan elemen dari big O, lihat, saya pakai yang kedua, N pangkat D log N. Nah, ini elemen, sama saja ya, saya tulis di bawahnya, sama dengan, D-nya berapa tadi? 0 ya, N pangkat 0 adalah 1, ini sama dengan log N. Inilah guna dari teorema master. Lihat. Gitu. Jadi ini. Dari saya temukan dulu, saya cari dulu nilai A, B, dan D-nya. Kemudian cari tahu hubungan antara A, B, dan D. Dia masuk yang mana? Nah, itu apakah A kurang dari B pangkat D, atau apakah A sama dengan B pangkat D, atau apakah A lebih dari B pangkat D.
maka kalian bisa menentukan TN ini elemen dari yang mana. Big O N pangkat D atau Big O N pangkat D log N dan seterusnya gitu ya. Ini cara yang singkat. Hanya berlaku jika ini saya kasih kotak merah. Nilai TN-nya TN merupakan relasi recurrence linear yang non homogen. Yang artinya Fn-nya ini tidak sama dengan 0. Gitu ya. Satu contoh lagi. Bagaimana jika TN-nya seperti ini? Ini gampang nih. A-nya adalah 2. B-nya adalah 2. D-nya berapa? Fn-nya yang mana sih, Bu? Kalau seperti ini, Fn-nya adalah N-1. Selain yang mengandung T, berarti dia adalah Fn. Kalau Fn-nya sama dengan N-1, maka D-nya adalah 1. Dengan demikian, A, hubungan antara A dengan B pangkat D, A-nya adalah 2, B-nya adalah 2 pangkat D. Berarti dia sama dengan ya, sehingga kita bisa menyimpulkan TN-nya adalah elemen dari, yang mana tadi? N pangkat D log N. Big O, N pangkat D log N. Nah, ini hasilnya. Jadi, relasi recurrence seperti ini memiliki running time atau kompleksitas waktu bagian dari elemen dari Big O N log N. Logaritmik natural linear logaritmik gitu. Gitu ya. Itu cara menggunakan Thermomaster. Lihat, nggak ada hitung-hitungannya rumit. Seperti yang saya janjikan pekan depan, materi pekan ini sangat sederhana. Baik, ini ada 2 contoh lagi. Kalian bisa lihat di slide bagaimana kalau seperti ini. A-nya adalah 9, B-nya adalah 3, kemudian Fn-nya adalah Fn, maka derajatnya adalah, nilai D-nya adalah 1. Kalau D-nya 1 berarti N pangkat D log N gitu ya. Maka dia akan menjadi log N-nya, ini nggak jelas ini. Big O N pangkat D, N pangkat D, D-nya adalah 1 log N. Salah, saya salah. Salah ya. Sebentar saya lompat. Hubungan antara A dengan B pangkat D. A-nya adalah 9, B-nya adalah 3, D-nya adalah 1. Berarti A-nya lebih dari B pangkat D. Kalau A-nya lebih dari B pangkat D, berarti kalian pakai rumus yang N pangkat B log A. Sehingga Big O-nya adalah untuk kasus ini, lihat ini tanda panahnya ya, Big O, N pangkat B log A. 3 log 9. Ini sama dengan Big O, N, ini kan 2 ya, N kuadrat. Ini dia. Gitu ya. Contoh berikutnya, TN sama dengan 2N per 3 tambah 1. Nih, hati-hati kalau dapat soal kayak gini, 2N per 3, T 2N per 3. Kalau kayak gini, berarti B-nya adalah 3 per 2, dibalik aja. Ya, B-nya adalah 3 per 2. Sepertiga, harusnya kan kalau nggak ada 2-nya, maka B-nya adalah 3 gitu ya. Tapi ini karena ada 2N per 3, maka B-nya adalah 3 per 2, dibalik aja. A-nya adalah 1, di sini D-nya berarti sama dengan 0. Kalau kayak gini berarti kalian punya hubungan 1, B-nya ada 3 per 2 pangkat 1. Pasti bagaimanapun 1 akan kurang dari 1,5 pangkat 1 kan? Maka kalian pakai yang rumus yang pertama. Tn adalah log N. Bisa ya, gampang ya. Perhatikan di sini pakai big theta. Bebas, big O, big theta, big omega, mana aja. Baik, ada pertanyaan sebelum kita latihan soal? Bu, maaf Bu. Itu yang terakhir bukan adanya 0 Bu. Sorry, nggak kedengeran.
Yang terakhir bukannya dengan 0. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, betul. Oh iya, mau saya hilang. Sebentar. Betul, thank you, Kevin. Kevin kan tadi ya? Pas saya lihat. Betul, harusnya. Ya, Bu. Thank you. Udah sore gini, konsentrasi menurun. Berarti harusnya sama dengan ya. Karena ini sama dengan, berarti kita pakai rumus yang kedua, N pangkat D log N. Berarti kita pakai yang big theta, N-nya adalah N pangkat D log N. Maka jadi akan seperti ini ya, N pangkat D 1. Thank you koreksinya, thank you. Thank you. Ada lagi? Ada lagi yang salah? Nggak ada? Baik, kita latihan ya. Kalian akses whiteboard-nya. Saya punya 3 soal. Sebentar, sebelum kita, nanti kita ngomongin nanti. Kalian kerjakan dalam 5 menit. Karena ini gampang ya. Cuma cari A, B, dan D. Cari hubungan antara A dengan B pangkat D, terus tentukan big O-nya berapa. Gitu ya. Yuk, 5 menit. Ini langsung kerjakan di whiteboard. Yuk. Saya tunggu 5 menit, habis ini kita bahas. Udah, ini materi terakhir. Latihan terakhir, materi terakhir hari ini. Latihan ya. Lima menit aja. Nanti kalau udah 5 menit, saya akan mulai share whiteboard ya, supaya tersimpan di video, di rekaman. Jadi kenang-kenangan nanti suatu saat. Yuk, kerjakan dulu. Salah nggak apa-apa ya. Kalau salah nanti supaya saya tahu dan bisa saya kasih tahu salahnya di mana. Supaya nanti lain kali kalian nggak salah lagi. Gitu ya. Salah nggak apa-apa, nggak usah takut. Lihat lagi catatannya. Bu, slide-nya ada di mana? Ada di LMS, pekan ke-13. Ada di situ. Ini paling gampang ini, karena nggak pakai ngitung-ngitung. Sederhana sekali.
Oke, sedikit lagi selesai ya. Yuk, saya tunggu. Kita mulai bahas ya. Saya mulai dari board pertama saja supaya mudah. Board pertama kosong, board kedua. Nah, perhatikan ya. Board kedua A1, B2, D0, betul. Thank you, Kevin. Berarti hubungan antara A dengan B pangkat D adalah seperti ini, maka pakai rumus kedua, betul ya. Kemudian yang nomor 2, A-nya adalah 2, B2, D-nya adalah 0 sama. Di sini berarti hubungan antara A dengan B pangkat D lebih dari ya, berarti ini N 2 log 2. 2 log 2 itu berapa, Vin? 1 kan? Berarti ini TN-nya adalah, salah saya TN. Ayah. Wait. TN-nya elemen dari big O pangkat N. Ini kan 2 log 2 itu 1 ya. Jadi seperti ini. Perhatikan bukan sama dengan simbol yang dipakai ya. Bukan sama dengan. Tapi ini nih. Ini kan saya jadi tahu tuh kalian salahnya di mana. Gitu ya, pakai elemen. Ya, pakai simbol elemen. Hati-hati di sini. Thank you. Saya lihat yang lain. A-nya adalah 1, 2. Ini adalah N pangkat 1 sama dengan 1. N pangkat D log N. Ini gambarnya, siapa yang gambarin? Sempat gambar, tapi nggak mau oke. N log N nomor 2. A-nya 2, B-nya 2, D-nya 1. Nomor 2 itu D-nya 1 tuh. Nomor 2 kamu salah salin, Kevin. N-1 harusnya ini. N-1. Makanya saya lihat kok jawabannya aneh. Gitu ya, itu N-1 ya. Tapi kamu tinggal benerin di situ. Baik, ini N-1, berarti D-nya adalah 1. Ini berarti hubungan antara A dengan B pangkat D. Berarti pakai yang rumus kedua, N pangkat D log N. Ini ya, betul ya. Nomor 3 belum selesai, oke. Nomor 3, coba selesai, nanti saya koreksi ya. A-nya adalah 1, B-nya 2, D-nya adalah 0. Ini penting ya, menentukan A, B, dan D. Makanya saya selalu cek di situ. TN-nya adalah elemen dari big O. Ini hubungannya di sini ya, A dengan B pangkat D. Big O, N pangkat D, D-nya adalah 0, 1 log N. Baik, nomor 2, A-nya adalah 2, B-nya 2, D-nya adalah 1. Betul. Berarti A sama dengan B pangkat D ya, sama. Berarti di sini N log N.
Kemudian ini, wait, gimana cara bacanya? A, B, C. Oh, I see. 1, 2, 0. Sip. Ini. Oh, big O-nya sama. Oke, ON-nya adalah ini. Penulisan seperti ini salah. Saya kasih tahu salahnya ya. Jangan nulis kayak gini. Tapi langsung aja nulisnya itu TN elemen dari big O log N. Cara nulisnya gini ya. Kalau kamu nulisnya gini salah. Jangan kayak gitu. Gini nulisnya ya. TN elemen dari gitu. Karena TN bukan sama dengan log N, bukan sama dengan, tapi dia hanyalah bagian dari keluarga log N. Karena yang dilihat itu kan laju pertumbuhannya, bukan nilainya. Oke. Gitu. Kemudian sebentar, ini ada mahasiswa. Kemudian nomor 2, A-nya adalah 2, B-nya 2, D-nya 1. Ini. Jangan gini nulisnya. Ini ya, cara nulisnya gini ya. Board 5. Perhatikan yang bikin board 5. Perhatikan cara nulisnya. Ini udah benar nomor 3 nih, cara nulisnya. Baik, nomor 3, A-nya 7, B-nya 2, D-nya adalah 2, maka bukan ON, TN. Saya udah benerin, terus saya salahin. Nulisnya gini. Karena jadi beda makna. TN, gini ya. TN elemen dari N pangkat B log A, 2 log 7. Gitu ya. Kalian kalau salah gini kan jadi tahu. Ini betul. Sini N 2 log N 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1. Oke. Terus board 8. Oke, betul. Ini N log N. Board 8 betul. Ini board 9. A1, B2, D0. Maka jadi ini pakai oke. Gitu ya. Board berikutnya. Habis nggak ada? Oke, gitu ya. Gampang ya teorema master. Dan perhatikan teorema master hanya bisa kalian pakai untuk linear non-homogen yang bentuknya komponen T-nya ada perperannya seperti itu, N/2, N/3, dan seterusnya gitu ya. Oke, kalian sudah paham seharusnya dari sini. Ini board 3, hobi gambar kayaknya. Paham ya? Baik, saya stop share. Saya akan kasih wrap up atau kesimpulan dari pertemuan kita sebelum kita selesai kuliahnya. Udah Bu, selesai kuliahnya? Iya, selesai. Saya kasih kesimpulan dulu. Kan saya bilang materi hari ini cuma dikit dan ini adalah pertemuan terakhir dan dia memang nggak lama-lama. Gitu. Jadi sekali lagi kalau kalian menemukan relasi rekurensi yang bentuknya non-homogen, tapi non-homogennya itu seperti ini ya. Selain bisa menggunakan metode substitusi, kalian juga bisa menggunakan teorema master. Ini ya. Mana teorema master saya? Ini ya. Tentukan nilai A, B, dan D-nya. Kemudian kalian bisa tentukan kompleksitas waktu asimptotiknya. Perhatikan, ini adalah kompleksitas waktu asimptotik. Ada big O di sini kan, yang bisa digantikan dengan big theta atau big omega. Perhatikan ya, yang saya kasih tanda panah merah ini. Lalu bagaimana jika yang diminta itu adalah menyelesaikan relasi rekurensinya, bukan cuma
nilai big O-nya berapa, big theta-nya berapa, nggak gitu, cuma kayak gitu, maka kalian tetap harus menggunakan metode substitusi seperti ini. Nah, nanti kalian akan bisa mendapatkan TN-nya itu berapa. Gitu ya. Kalau untuk menentukan TN seperti ini, saya kasih lingkaran merah, kalian tetap harus menggunakan metode substitusi. Karena kalau model recurrence yang bentuknya formatnya begini, kalian nggak akan bisa pakai persamaan karakteristik, nggak bisa. Gitu ya. Metode substitusi yang mengubah domain variabel. Tapi kalau cuma ditanyain berapa sih kompleksitas waktu asimptotiknya, nah, seperti saya kasih lingkaran ini dan tanda panah ini, berapa big O-nya, big theta atau big omega-nya, langsung aja pakai teorema master ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi seperti itu, ini adalah materi terakhir kita di semester ini. Nah, saya kasih wrap up. Di slide ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kalian pelajari, itu banyak tuh. Jadi untuk algoritma rekursif, perhatikan ini hanya untuk algo rekursif saja. Rekursif. Karena relasi recurrence itu kan merupakan representasi dari banyaknya operasi dasar yang dieksekusi pada algoritma rekursif. Nah, representasinya adalah relasi recurrence. Nah, untuk menyelesaikan relasi recurrence, kalian udah punya banyak senjata tuh. Jika relasi recurrence-nya adalah linear, kalian punya persamaan karakteristik kan? Yang gimana Bu persamaan karakteristik? Nah, itu udah kita bahas tuh selama 2 pekan. Pekan lalu dan pekan sebelumnya. Kita udah bahas itu persamaan karakteristik ya. Baik, jika bentuknya homogen atau bentuknya non-homogen. Ini saya sarankan kalian untuk mengerjakan PR-nya benar-benar, karena di PR ke-7 itu semua macam soal itu ada. Ada yang homogen, ada yang non-homogen, bahkan ada yang bentuknya kayak tadi ya, yang bisa diselesaikan menggunakan teorema master tuh ada kan. Yang bentuknya Ada, Bu. sama dengan A kali T pangkat TN sama dengan A kali T N per B ditambah dengan Fn itu ada kan. Terus yang bentuknya Fn-nya sama dengan suatu konstanta itu juga ada. Bisa pakai substitusi. Ini bisa pakai substitusi. Ini ya. Bisa pakai substitusi atau pakai teorema master. Boleh substitusi atau ya teorema master boleh. Mana aja. Gitu ya. Jadi ini yang ada di slide ini adalah rangkuman dari berbagai metode, saya bilang senjata, yang bisa kalian pakai untuk menyelesaikan relasi recurrence. Yang pada dasarnya, relasi recurrence itu merupakan jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada suatu algoritma rekursif. Gitu. Nah, itu tuh yang kalian pelajari. Itu banyak tuh. Satu semester ini kalian sudah belajar banyak hal. Kalian harus bangga pada diri kalian sendiri. Banyak banget yang sudah kalian pelajari. Nah, tapi saya menyadari bahwa tidak semuanya bisa kalian ingat dalam satu waktu. Sekarang kalian belajar apa aja sih kemarin ya? Makanya saya kasih sarana supaya kalian bisa mempelajari ulang lewat PR-PR yang saya berikan ya. Kuis-kuis juga. Nah, selebihnya ya sangat bergantung pada kalian. Kalian mau belajar ulang atau tidak. Nah, jika kalian merasa belum paham, coba lihat ulang. Lihat ulang materi yang saya sampaikan di slide, ada di LMS semuanya, materinya ada di situ. Kemudian kalau nggak bisa paham slide-nya, coba pelajari video-video yang sudah saya share. Mulai dari pekan ke-9, saya sudah share video. Pekan ke-9 gitu. Pekan ke-8 juga ada yang interaktif ya. Semua video terkait materi sudah saya share, ada video singkat-singkat, saya berusaha membuatnya sesingkat mungkin, pelajari ulang. Nah, kunci sukses dari pembelajaran jarak jauh atau online seperti ini, ya sepenuhnya ada di tangan kalian. Dosen hanya memberikan sarana, menyediakan materi, kemudian membimbing kalian melalui pertemuan online seperti ini, melalui PR atau homework,
melalui tugas, gitu ya. Ya, seperti inilah cara belajarnya. Dan sangat bergantung pada kalian. Porsi terbesar keberhasilan ada di kalian. Mau mempelajari ulang atau tidak, seperti itu. Gitu ya. Jadi, hari ini nggak ada PR. Silakan kalian gunakan kesempatannya untuk menyelesaikan tugas besar. Pekan depan kan, deadline-nya beberapa hari lagi. Nah, silakan selesaikan tugas besarnya. Kemudian, untuk pekan ke-14, latihan soal akan saya post di LMS pekan depan aja setelah tugas besar selesai. Selesaikan satu-satu dulu. Tugas besar selesaiin dulu, baru setelah itu saya akan berikan kumpulan soal untuk kalian bisa mereview materi selama setengah semester ini. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Saya nggak akan ngasih pertanyaan. Karena dari apa yang hasil pekerjaan kalian di Jamboard tadi, saya menyimpulkan kalian sudah paham. Itu ya, karena ini nggak susah. Baik. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada? Tentang tugas besar nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Baik. Ini adalah pertemuan online terakhir kita. Pada kesempatan ini saya juga pengen minta maaf kalau misalnya ada salah-salah. Tadi ya Bu, salah ngotretnya, salah ngitung, atau salah-salah ucap. Semoga kalian diberikan, saya cuma bisa mendoakan supaya kalian tetap semangat belajar, mempelajari ulang semua materi ya, kerjakan semua latihannya dengan baik, dan